وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wala hawla wala quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa nifitina azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan umat kepada kita sehingga kita bisa kumpul di tempat ini baik melalui ya online maupun offline. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampai di bab talak atau tolak atau cerai. Ya, ini adalah siklus pernikahan ya. Dan memang puncak pernikahan kalau gagal yaitu talak. Tapi talak juga tidak harus menjadikan kita putus asa. Ya, ini cuma cara dari Allah Subhanahu wa taala agar kita itu menemukan solusi sekiranya suatu ikatan itu memang mentok. Karena di dalam agama tertentu itu mengharamkan talak. Jadi nikah itu sekali haram talak. Jadi ketika pendekatannya nikah, kawin cerai itu jamaahnya marah-marah. Kamu sebagai pendeta tidak ngasih contoh kawin cerai itu. Seolah-olah pernikahan harus smooth, harus sempurna. Ya orang tentu berusaha untuk ke sana, tapi kalau dalam perjalanannya ada masalah ya tentu masalah itu dicari jalan keluarnya. Ketika jalan keluarnya mentok ya, untuk kalau memang berpisah ya itu ya jalan terakhir ya itulah. Nah, maka talak adalah melepaskan ikatan pernikahan. Jadi ikatan pernikahannya tidak dilanjutkan, alias dibubarkan, alias dihentikan. Talak merupakan perbuatan yang membanggakan bagi setan. Bagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna iblis yada'u arsyahu alal ma'i. Iblis meletakkan arsnya sehingga sananya di atas air. Di atas air, bermakna di atas lautan. Sehingga kita dapati orang-orang melakukan kesyirikan itu di lautan. Ada yang buang kepala kerbau, ada yang buang kepala sapi, ada yang buang kembang, ada yang buang macam. Rumaya Ba'asu Saroya, kemudian mengirim pasukan kecilnya. Saroya itu pasukan dalam jumlah kecil. Fa'adnahum minhu manzilatan a'domuhum fitnatan. Yang paling dekat dengan situannya iblis itu adalah yang paling besar fitnah. Artinya kalau bisa menggoda manusia dengan godaan terbesar, sekali lagi garis bawahnya itu terbesar, maka dia akan didudukkan di paling dekat dengan bosnya, yaitu iblis. Yaji'u ahaduhum fayaqul
Qala summa yaji'u ahaduhum, kemudian setan itu berkata lagi, ya, bahwasanya datanglah anggotanya lagi, wa yaqulu, dan dia berkata, laporan nih, ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa baina imraati. Tuh anak manusia nggak aku tinggalkan kecuali aku sudah buat pisah tuh dia dan istrinya. Qala, kemudian tuannya berkata, biasa itu temannya pada aku biasa itu. Sampai puncaknya ada yang laporan aku buat orang itu cerai. Maka dia mengatakan, nikmat anda, hebat kan. Ya. Sehingga termasuk keberhasilan terbesar itu cerai. Karena kalau rumah tangga udah berantakan, itu rusaknya itu lebih cepat daripada, mohon maaf ya, mabuk atau apa gitu. Judi. Karena kalau judi itu jelas yang rusak pertama kali dirinya sendiri, tapi kalau begitu udah rumah tangga, itu suami istri yang rusak plus anak-anaknya komplit. Tinggal anaknya berapa, anaknya satu ya satu, anaknya 10 ya 10. Bahkan kalau perlu itu pertua besan semua ikut rusak, ikut berantakan gitu. Nah, oleh karena itu maka itu dianggap prestasi besar, dan banyak orang yang karena rumah tangga sampai bunuh diri, gila. Jadi memang perusakannya itu masif gitu. Ya. Maka Nabi pun memberikan gambaran setengah dari agama itu adalah nikah. Tapi kalau nikahnya niatnya udah nggak bener, yang ada ya bukan melengkapi setengah. Ya. Maka yang harus kita pahami adalah, ya, bercerai itu adalah musibah besar yang memang diusahakan banget oleh iblis. Maka ya kita kalau bisa itu menghindari itu dari perceraian itu. Sehingga kalau ada masalah itu kemarin apa? Bapak asuh hakaman min ahli wa hakaman min ahlinya. Cari solusi dengan kirim seorang hakam, orang yang bijak dari sisi laki-lakinya dan dari orang bijak dari sisi perempuannya. Kalau mereka nggak ada dua-duanya, cari siapa aja lah yang bisa nengahin masalah. Suami istri itu kalau mindsetnya di kepalanya itu dua-duanya itu kalau ada masalah itu selalu gimana caranya jadi baik, itu insya Allah rumah tangga itu aman. Tapi kalau pikirannya gimana caranya menyalahkan yang sebelah sono gitu kan, nah, nggak akan selesai. Ya. Guru saya itu kalau ngomong tuh, kalau nikah itu jangan kamu tanyakan apa kewajiban, apa hak yang sudah kamu terima, jangan. Tapi tanyakan pada dirimu apa kewajiban yang sudah kamu lakukan dalam rumah tangga. Karena orang tuh nanya haknya, nggak selesai. Nggak selesai. Tapi kalau orang tuh fokus sama kewajibannya, dan dia takut kalau nanti kewajiban itu nggak dilakukan, dia akan dituntut di akhirat. Maka rumah tangga itu ada ayem itu. Nah, orang lain kemudian haknya kok dikurangi kita, atau haknya kurang sempurna, atau ada yang kurang dari hak yang kita terima, ya sabarin aja. Dan itu berlaku ternyata nggak cuma di rumah tangga, bernegara juga sama. Kalau kita sibuk nanya, presidenku belum ini, belum itu, gitu. Selalu yang terlihat presiden itu jelek terus. Ini bukan berarti saya mendukung Jokowi gitu, enggak. Maksudnya gini loh, siapapun presidennya, kalau kita cara mikirnya gitu, itu presiden itu nggak akan ada yang baik. Tapi kalau yang kita tanya pada diri kita sebagai warga negara itu udah apa sih? Sudahkah kita membuat negeri kita lebih baik? Sudahkah kita membuat bangsa kita lebih baik? Sudahkah kita berkarya untuk negeri kita? Nah, kalau kita yang mikir kayak gitu, insya Allah tuh bagus-bagus saja, hidup tuh jadi santai. Ya, rumah tangga juga sama. Kalau selalu yang kita tanya, istriku udah ngapain ya? Istriku kok nggak bisa masak ya? Istriku kok ini ya? Kok itu ya? Ya rumah tangga cepat atau lambat itu bubar. Karena nggak ada orang sempurna gitu. Pasti akan ada pertanyaan terus. Istriku kok kurang tinggi ya? Istriku kok kurang putih ya? Istriku kok ini ya? Istriku kok gitu? Istriku kok kentutnya bau ya? Dicari terus kesalahannya. Tapi kalau kemudian yang ditanya adalah diri kita, saya sebagai kepala keluarga, sudahkah saya bekerja? Sudahkah hasilnya mencukupi keluarga? Saya sebagai istri, sudahkah saya menjadi istri yang baik? Sudahkah saya menjaga rumah suami saya? Sudahkah saya menata keuangan suami saya?
Sudahkah saya menjaga kehormatan saya? Sudahkah saya menutup aurat? Kalau itu yang kita tanyakan, insya Allah rumah tangga itu aman. Ya, maka jangan tanyakan hak kita sudah diselesaikan belum sama orang lain, tapi tanyakan kewajiban kita sudah kita selesaikan belum. Kalau kaitannya kita dengan Allah sama. Dalam kitab Tauhid kan dikatakan bahwasanya Allah punya hak, manusia punya hak. Hak Allah kalau diberikan oleh manusia, Allah akan memberikan hak manusia. Maka sebagai manusia kamu jangan nanya hak saya sebagai hamba itu apa. Jangan. Tanya kewajibanmu sebagai hamba kepada Allah itu apa. Bertauhid. Jangan menyekutukannya. Kalau itu sudah mau lakukan, maka Allah akan berikan hak kita. Apa tuh? Yaitu tidak akan diadab walaupun amal kita cuma sedikit. Nah, maka itu yang kita harus pahami. Tanyakan kewajiban kita, jangan tanyakan hak kita. Ya bukan berarti nggak boleh menanyakan hak, boleh. Coba jangan terlalu fokus nanya hak gitu loh. Karena kalau hak yang kita tanya, biasanya kita lupa, jadi lupa sama kewajiban. Oh, kamu cuma melayani aku nggak sempurna, ngapain aku harus nyari nafkah buat kamu? Gitu terus nggak selesai. Kamu aja nggak bisa masak, ngapain aku harus ngasih duit buat belanja? Loh, padahal belanja kan nggak harus masak, mungkin belanja makanan matang. Nah, alam. Jadi setan itu punya prestasi besar ketika bisa menceraikan anak manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Suami yang merdeka mempunyai 3 talak atas istrinya dan talak merupakan hak suami. Nah, ini hampir mirip kayak kemarin, apa Mas Angga? Kemarin babnya? Baru kemarin, belum tahun lalu, baru kemarin. Ceko, kali. Kemarin babnya dihad. Dihad itu ya hanya terucap dari seorang suami, tidak berlaku dari seorang istri. Maka talak juga sama. Talak itu hanya keluar dari mulut seorang suami dan tidak berlaku dari istri. Nah, karena istri wanita itu yang punya kebiasaan suka, istilahnya apa ya? Kalau marah, kalau ngomong itu selalu pakai perasaan. Ya bukan berarti laki-laki nggak punya perasaan. Maksudnya itu dikit-dikit dirasa, kemudian mas bisa cerai mas. Gitu. Nah, kalau itu yang terjadi maka bubar sudah orang. Kalau malah laki-laki banyak yang harus dipertimbangkan sehingga dia nggak akan mudah mengucapkan kata-kata itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna. Ya orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi para mukminat, orang-orang beriman perempuan, kemudian kalian hendak mentalaknya. Jadi ada menikahi dan juga ada mentalak. Talak hukumnya sah dengan perkataan suami atau wakilnya, dan para ulama telah bersepakat bahwa talak dapat dijatuhkan meskipun ketika istri tidak ada. Jadi ketika seorang suami mengatakan saya menceraikan si fulana, sedangkan orangnya nggak ada, maka ketika ada saksinya yang mendengarkan itu, ya talaknya menjadi jatuh talak untuk istrinya. Atau sebaliknya, seorang suami mengatakannya lewat wakilnya. Mungkin dia sebenarnya masih mencintai istrinya, tapi dia nggak tega hati untuk mengatakannya karena istrinya mungkin kalau dengar langsung insan ini. Ya. Maka suaminya ngomong sama walinya atau bapaknya atau adiknya atau kakaknya, tolong sampaikan kepada istriku yang sebenarnya masih aku cintai kalau aku tidak bisa lagi menemaninya. Bahasanya bahasa bujangga. Jadi kan emang ada kesalahan-kesalahan yang istilahnya orang laki-laki mungkin bisa menerima dalam kondisi tertentu, tapi dalam kondisi yang lain mungkin nggak mau menerima gitu loh. Sehingga yang terjadi ya akhirnya dia pilih untuk meninggalkan istrinya atau berpisah. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.